Selamat datang kembali di video Inside Out. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bisnis model Canvas. 5 komponen yang akan dibahas adalah Key Partners, Key Activities, Key Resource, Cost Structures, dan Revenue Streams. Yang pertama akan dibahas tentang Key Activities. Key Activity adalah suatu aktivitas utama yang dilakukan perusahaan dan ini harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Contoh dari key activity seperti produksi, pemasaran, penjualan, bahkan riset terhadap produk yang dilakukan terus-menerus. Selanjutnya komponen Key Resources. Key Resources ini adalah segala sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menciptakan nilai dan produk yang ingin ditawarkan kepada customer. Ada 4 elemen dalam Key Resources dikelompokkan. Yang pertama adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya aset atau properti yang berhubungan dengan fisik lainnya. Lalu yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan intelektual atau yang berhubungan dengan database atau juga brand. Komponen penting lainnya yaitu adalah Key Partners. Key Partners ini apa sih? Yaitu mitra utama yang menjadi kunci kesuksesan dari bisnis kalian. Nah, apa saja kah itu Key Partner yang bisa dikelompokkan ke dalam beberapa macam? Yaitu bisa saja menjadi mitra dalam bisnis yang berkaitan dengan produksi. Lalu mitra selanjutnya adalah media yang membantu tentang pemasaran produk dan jasa kepada customer. Selanjutnya ada juga community, di mana mungkin komunitas tersebut menjadi suatu perkumpulan yang solid untuk menjadi media pemasaran. Yang berikutnya lagi adalah tentang government. Apabila bisnis Anda juga bekerja sama dengan pemerintahan, mungkin seperti bisnis-bisnis restoran atau hotel yang juga bekerja sama dengan pemerintahan sebagai customer-nya. Lalu ada juga tentang akademik. Hal ini bisa menjadi mitra bagi bisnis yang berhubungan dengan riset, seperti misalnya bisnis yang berhubungan dengan kosmetik, tidak memiliki lab yang memadai sehingga bisa bekerja sama dengan akademis yang memiliki lab yang lebih baik. Atau misalnya bisnis makanan kepada SMK atau perguruan tinggi vokasi yang juga memiliki laboratorium makanan atau tempat masak yang lebih besar, seperti itu. Ada juga tentang misalnya berhubungan dengan gizi. Jika bisnisnya tentang makanan juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan tes uji lab atau juga tentang memproduksi pangan-pangan bahan baku yang mendukung proses bisnis Anda. Pun juga bisnis yang juga bermitra dengan akademis, yaitu untuk memperoleh tenaga kerja harian atau bulanan. Komponen yang terakhir yaitu berkaitan dengan finansial, yaitu ada cost structure dan ada revenue stream. Cost structure yaitu membahas tentang biaya-biaya yang dibutuhkan dalam melakukan produksi produk dan layanan yang ditawarkan kepada customer. Biasanya dibagi ke dalam fixed cost ataupun juga variable cost. Lalu sedangkan revenue stream merupakan sumber-sumber pemasukan kepada perusahaan. Biasanya jenis-jenis transaksinya tuh seperti apa sih? Misalnya transaksi penjualan dari produknya sendiri, atau juga transaksi misalnya dari
penyewaan yang lain, ataupun sumber-sumber transaksi lainnya, apapun yang membantu perusahaan dalam mendapatkan pendapatan. Sekian pembahasan tentang bisnis model Canvas. Semoga bermanfaat dan saksikan video selanjutnya.